ke-29. Cara terbaik. Aku sangat bersyukur karena Mas Raka berhasil menyelamatkan diriku dari keegoisan Clara. Tetapi wanita itu sepertinya belum ada niat untuk berhenti mengusikku. Setelah tiba di rumah, ia kembali mengirimkan pesan berupa ancaman. Terus terang, aku masih terpukul dengan apa yang ia lakukan sebelumnya. Ia tidak hanya ingin menjauhkan aku dengan Mas Raka, tetapi juga melakukan kekerasan fisik terhadapku. Beberapa kali, ia mendaratkan tamparan di pipiku. Bahkan, ia juga menjambak rambutku. Aku tidak mengerti kenapa rasa kemanusiaan dalam dirinya seolah-olah telah sirna hanya karena tidak mampu bersatu dengan Mas Raka. Ia selalu menganggapku sebagai penyebab dirinya tidak mendapatkan balasan cinta dari Mas Raka. Aku tidak tahu harus bagaimana memberikan penjelasan kepadanya kalau aku tidak pernah merebut miliknya. Mas Raka beberapa kali mengaku kepadanya kalau ia tidak memiliki perasaan lebih terhadap Clara. Ia hanya mencintaiku. "Kamu kenapa, sayang?" Aku menghampiri Mas Raka yang sedang mengambil makanan untukku di dapur. "Dia datang lagi, Mas." Aku pun menceritakan pesan yang dikirim Clara. "Sayang, kamu gak boleh seperti ini. Kalau kamu takut, dia akan semakin mudah berbuat lebih nekat lagi." Mas Raka langsung memelukku. "Tapi saya takut, Mas." "Kamu gak perlu takut. Ada saya yang selalu jaga kamu dan anak kita." Ia pun meraih piring yang telah berisi nasi, sayur, dan lauk. Kami akhirnya beranjak menuju kamar. Entah kenapa akhir-akhir ini, aku bersikap tidak seperti biasanya. Aku lebih mudah panik dan sedih. Apa mungkin karena bawaan bayi dalam kandunganku? Sebelumnya, aku masih mampu menahan diri agar tidak terlalu memikirkan ancaman Clara. "Kamu duduk ya, sayang. Kamu harus makan." Saya suapin. Mas Raka pun mengambil posisi duduk di sampingku. "Kamu jangan jauh-jauh dari saya, Mas. Aku takut jika Clara kembali mengancamku." "Manja banget sih. Ini pasti bawaan anak papa." Mas Raka mengusap perutku sambil tersenyum. Aku sangat bersyukur memiliki suami yang mengerti dengan apa yang kurasakan. Mas Raka selalu mampu membuat hatiku tenang jika dalam kekhawatiran. Aku tahu bahwa apa yang aku alami saat ini akibat perbuatan wanita yang mengharapkan cintanya. "Maafin saya, sayang. Kamu seperti ini karena saya menolak cinta wanita itu." Mas Raka sepertinya merasa bersalah atas apa yang Clara lakukan kepadaku. "Ini bukan salah Mas, tapi dia yang terlalu maksain diri. Aku tidak ingin melihat dirinya sedih." Saya tidak tahu lagi harus bagaimana memberikan penjelasan padanya. Apa saya harus kasar? Aku tidak mengerti arah pembicaraan Mas Raka. "Maksud Mas apa?" "Saya tidak mau kalau sampai Mas melakukan kejahatan hanya karena wanita itu. Tapi saya nggak mau lihat kamu ketakutan seperti ini. Saya janji akan berusaha menenangkan diri. Saya nggak mau dianggap lemah oleh wanita itu." Aku pun meyakinkan Mas Raka. "Kamu harus tetap semangat demi anak kita. Sekarang kamu makan ya, sayang." Ia pun mulai menyuapiku. Aku harus buktikan kalau aku tidak selemah yang Clara pikirkan. Ketika dirinya membekapku tadi, ia mengaku kalau wanita yang Mas Raka cintai adalah makhluk lemah. Ia juga mengatakan kalau aku tidak pantas menjadi istri seorang CEO. Menurut wanita itu, istri seorang pemimpin itu harus tegas dan mampu menghalau rintangan. Mengingat apa yang ia sampaikan tadi, aku jadi berpikir untuk menjadi lebih berani. Namun, ini kulakukan bukan semata-mata hanya untuk menolak cibirannya. Aku ingin membuktikan kalau Mas Raka tidak salah memilih diriku. Akhirnya, aku mengetahui satu kebenaran lagi tentang Clara.
Ternyata sikap Mas Raka yang sempat aku curigai telah terjawab. Mas Raka mengaku tidak bermaksud untuk tidak tegas terhadap Clara saat awal aku mendapatkan pesan ancaman. Tetapi karena keluarganya berutang budi. Orang tua Clara pernah bantu papa waktu usaha kami jatuh, sayang. Sebenarnya saya pengen cerita dari awal, tapi saya takut kamu salah paham. Mas Raka memberikan penjelasan. Justru karena Mas diam, saya sempat berpikir kalau Mas dan Clara pernah memiliki hubungan istimewa. Aku jujur mengakui kekhawatiranku kala itu. Maafin saya ya sayang. Ia pun mencium puncak kepalaku. Aku merasa lega karena tidak menduga-duga lagi tentang sikap yang Mas Raka tunjukkan terhadap Clara saat awal pernikahan kami. Aku makin yakin kalau aku tidak salah memilih pasangan hidup. Ia selalu mampu membuatku berpikir kalau dirinya yang terbaik. Kebahagiaanku juga makin lengkap karena kini mengandung anaknya. Usia kehamilanku saat ini memasuki 6 bulan. Sejak awal hamil, Mas Raka telah melarangku agar tidak membantunya lagi di kantor. Tetapi aku menolak. Kenapa sih sayang, ngeyel banget? Lihat perut kamu makin besar. Sebenarnya saya nggak tega lihat kamu kerja dengan perut seperti ini. Sekarang, Mas Raka sedang berada di ruanganku. Santai aja, Mas. Saya menikmatinya kok. Lagipun, karyawan dan karyawati di sini baik-baik. Mereka selalu bantu saya. Mereka bahkan perhatian banget. Aku tetap memberikan balasan. Tapi saya nggak mau dianggap nggak peduli terhadap kamu. Bisa aja mereka mikir kalau kamu kerja karena perintah saya. Enggak kok. Saya udah jelasin ke mereka. Aku tidak ingin membuatnya merasa bersalah. Susah ngomong sama kamu, sayang. Jangankan menang. Seri aja nggak pernah. Mungkin karena saya cinta banget sama kamu, hingga saya nggak mampu menolak keinginan kamu. Aku ingin tertawa mendengar penuturan Mas Raka. Kadang aku berpikir, kebaikan apa yang kulakukan di masa lalu, hingga diberikan suami yang sangat pengertian. Ternyata berpisah dengan mantan kekasih, justru membuatku merasa sangat bersyukur. Apalagi setelah mengetahui apa yang terjadi terhadap masa laluku itu. Satu hal yang sangat kusesali, aku sangat yakin dan percaya kalau Mas Arga tidak pernah melakukan hubungan tidak pantas dengan Santi sebelum mereka menikah. Ternyata aku salah, karena kenyataannya pasangan itu telah bercinta saat Mas Arga masih berstatus sebagai kekasihku. Aku tahu kalau awal perbuatan mereka karena jebakan Santi, tetapi aku tidak habis pikir di mana mereka melakukannya. Apa Santi sengaja menemui Mas Arga ke kota tempat kerjanya dulu? Apa mungkin Mas Arga yang menghampiri istrinya itu? Apa mungkin tujuan Mas Arga menemuiku saat awal pernikahannya untuk memberitahukan kebenaran itu? Kenapa aku masih memikirkan mereka? Harusnya aku tidak peduli lagi terhadap dua insan tersebut. Mungkin dengan cara itu membuat mereka menjadi sepasang suami istri. Namun, aku kasihan melihat Kak Rama karena harus berpisah dengan wanita impiannya, juga buah hatinya karena perbuatan Santi. Beberapa bulan yang lalu, Tania kembali menelponku, lalu menceritakan apa yang terjadi antara kakaknya dengan Santi. Ia juga meminta maaf karena tidak menceritakan yang sebenarnya sejak awal. Ia mengaku terpaksa karena Santi mengaku akan menggugurkan kandungannya jika Tania bercerita kepadaku. Aku tidak menyalahkan Tania sama sekali. Aku justru bersyukur karena ia menyembunyikan hal itu dariku, hingga aku akhirnya lebih mudah membuka hati untuk menerima Mas Raka. Satu hal yang pasti, Mas Arga bukan yang terbaik untukku. Oleh karena itu, Allah telah menunjukkan jalan agar kami berpisah. Mas, perut saya, aku merasakan sesuatu. Kamu kenapa sayang? Mas Raka tampak panik. Ada apa dengan perut Kanaya?